Puji syukur hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang memberikan kita banyak nikmat. Tiap hari Allah selalu mengucurkan nikmat kepada kita sekalian. Mulai dari bangun tidur kita sampai nanti kita tidur lagi, Allah berikan nikmat yang banyak. Maka yang pertama dan yang utama adalah rasa syukur kita pada Allah SWT dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini kita masih bisa bertatap muka, bertatap wajah, Masya Allah. Ya, teman-teman semua ini, Masya Allah. Nah, teman-teman sekalian, berkaitan dengan tema malam ini, yaitu bagaimana kita menyikapi sebuah ujian dari Allah SWT. Tema ini memang cukup relevan, ya. Apalagi kekinian ini, hari-hari ini banyak sekali ujian-ujian yang menimpa ya, saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita, teman-teman kita. Yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pandemi COVID-19 atau pandemi COVID-19. Kalau 19 itu kayak gaya gitu. Ya, pandemi COVID-19 ya. Masya Allah. Kita tetap berdoa. Kita tidak boleh berputus asa, tetap optimis dan berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, tidak terasa kita sekarang ini hari ini berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Ya, kalau nggak salah sekarang sudah tanggal 29 atau tanggal 30. Artinya besok itu kita sudah masuk di bulan Zulhijjah. Ada apa? Ada peristiwa apa? Atau ada peringatan apa di bulan Zulhijjah, teman-teman? Ya, yaitu nanti tanggal 10 insya Allah kita memperingati Hari Raya Idul Kurban. Teman-teman sekalian, setiap ada peringatan, setiap ada hari raya, selalu menghadirkan sebuah kabar gembira, sebuah harapan, sebuah cita-cita, sebuah doa, ya mudah-mudahan hidup kita lebih baik di masa depan. Baik, sekarang masuk ke tema. Rekan-rekan sekalian, siapa sih manusia tidak diuji? Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah SWT. Jangankan kita. Ya, para nabi dan rasul pun diuji. Bahkan mereka ujiannya lebih berat daripada kita, ya, umat Muhammad ini. Bahkan Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Ankabut, saya share ya, bentar ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akhasiban nasu ayutsroku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan bahwa kami telah beriman. Sementara mereka tidak diuji lagi. Jadi setiap kita ini kan mengaku beriman. Setiap kita yang muslim ini pasti mengaku beriman. Apakah kemudian kalau kita menjadi orang beriman, kalau kita menjadi orang Islam tidak diuji lagi? Tidak, teman-teman. Ternyata justru orang-orang beriman itu akan diuji oleh Allah SWT. Jadi kalau kita sekarang dalam keadaan diuji, nah itu wajar karena memang Allah selalu menguji kita. Dan hidup ini pasti ujian gitu. Nah, kenapa kita diuji oleh Allah SWT? Dijawab oleh Allah SWT di ayat yang ketiga. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaku walaya'lamannal kadhibin. Ya, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Artinya apa? Orang-orang sebelum
Muhammad sebelum kita pun diuji oleh Allah SWT. Kenapa? Supaya Allah pun betul-betul mengetahui orang-orang yang benar-benar, orang yang sodek, yang mematuhi agamanya, yang melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya, atau orang yang betul-betul mengetahui orang-orang yang berdusta, atau orang-orang yang kadhib. Al-kadhibin itu adalah orang yang berdusta. Artinya, mungkin dia mengaku Islam, tetapi tidak menjalankan keislamannya. Maka lalu kita akan membahas tentang makna syahadatain. Masih ingat kan? Makna syahadat itu minimal ada 3. Pertama adalah al-iqrar, al-qasam, yang ketiga adalah al-misah. Syahadat, ya, saya bersaksi itu ternyata ada makna lain yang luar biasa, bahwa kita berikrar kepada Allah dan Rasulnya, kita juga berjanji kepada Allah dan Rasulnya, dan kita juga bersumpah kepada Allah Rasulnya untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Fathul Iman, hikmah kenapa kita diuji oleh Allah SWT? Pertama adalah ujian dan cobaan yang Allah turun kepada hambanya itu agar Allah semakin mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang benar-benar di atas kesabaran dan siapa di antara hamba-hambanya yang berada di keputusasaan. Nah, tadi seperti yang disampaikan surah Al-Ankabut tadi. Saudaraku yang bersalah Allah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah SWT, Allah juga berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Nah, ini cobaannya, ini macam-macam cobaannya, dan sudah diingatkan oleh Allah. Dengan sedikit ketakutan. Ketakutan itu macam-macam. Ketakutan bisa karena jiwa kita, atau karena suatu hal yang mengerikan, atau bencana, atau penyakit seperti ini. Kita keluar udah takut. Kemudian selain ketakutan juga kelaparan. Kekurangan harta, mungkin sekarang lagi sulit. Karena pandemi jualan kita susah. Karena pandemi mungkin ada yang dirumahkan. Karena pandemi mungkin nggak keluar bonus-bonusnya dan lain-lainnya. Jadi agak kekurangan harta, itu juga ujian teman-teman. Kemudian kehilangan jiwa dan buah-buahan. Berarti ada kematian di situ. Dan buah-buahan juga disebut oleh Allah SWT, dan diberikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya apa? Ujian itu adalah kemestian, sabar itu adalah solusinya. Nah, secara simpelnya begitu teman-teman. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu sebetulnya tidak hanya tentang kematian saja sebetulnya. Ya, begitu. Surah Al-Baqarah ayat 156.